kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang semua tahu simbol apa ini? Betul sekali. Ini merupakan simbol hati. Nah, biasanya kalau kita melihat simbol ini, apa yang ada di pikiran kita? Betul sekali. Kita memikirkan tentang kasih, ataukah sayang, ataupun cinta. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai kasih. Lebih tepatnya, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana mengasihi dengan benar. Nah, saya akan bertanya dulu, adakah dari kita yang mau kalau diri kita ini diperlakukan dengan buruk oleh orang lain? Misalnya, adakah yang mau diperlakukan kasar oleh orang lain? Tentu tidak kan? Nah, itu menandakan bahwa semua manusia itu mau diperlakukan baik oleh orang lain. Nah, kalau begitu kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Kita baca bersama Matius pasal 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian, Matius pasal 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi semua orang mau diperlakukan dengan baik, termasuk saya, termasuk juga adik-adik semua. Tapi kita juga tidak boleh egois. Jadi kalau kita mau diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita juga harus mau memperlakukan orang lain dengan baik. Betul. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki kasih di dalam hati kita. Nah, bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Semua boleh buka Alkitabnya. Kita belajar dari kitab Filemon. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22. Baik, kita sudah membaca bersama firman Tuhan. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari bahan bacaan ini ialah bagaimana kita belajar mengampuni. Jadi, Onesimus ini kabur dan dia ditemukan kemudian dipenjarakan. Di dalam penjara bertemu dengan Rasul Paulus dan Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Isi suratnya itu salah satunya ialah supaya Filemon mau memaafkan Onesimus. Jadi walaupun sebenarnya kesalahan Onesimus ini cukup besar, tapi Rasul Paulus tetap meminta supaya Filemon mau untuk memaafkan Onesimus. Jadi begitupun dengan kita dalam kehidupan kita. Sebesar apapun kesalahan orang lain, kita harus mampu untuk berlapang dada untuk memaafkan orang itu. Karena kalau misalnya kita selalu menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, kita selalu menyimpan dendam, kita tidak akan bisa hidup dengan damai dan tenang. Jadi, belajar dari firman Tuhan hari ini, salah satu perwujudan kasih dalam hidup kita ialah kita harus mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Selanjutnya, selain meminta Filemon untuk memaafkan Onesimus, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Filemon supaya Filemon ini mau menerima Onesimus apa adanya. Nah, menerima apa adanya di sini maksudnya mau menerima kelebihan maupun kekurangannya. Tapi bukan cuma Filemon. Onesimus juga harus mampu untuk menerima Filemon apa adanya. Jadi mereka berdua diminta untuk saling menerima apa adanya. Jadi sebagai manusia, kita semua memiliki kelebihan dan kelemahan. Makanya kita membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri.
Jadi tidak ada lagi yang bisa menyombongkan dirinya, tidak ada juga yang merasa dirinya kurang, merasa dirinya minder, tapi semua manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, kita hidup bersama untuk saling melengkapi, untuk saling tolong-menolong, supaya hidup kita menjadi lebih mudah dan hidup kita menjadi lebih berarti. Jadi, perwujudan kasih yang kedua yang kita pelajari yaitu menerima kelemahan dan kelebihan orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya Filemon mau memperlakukan Onesimus dengan baik. Nah, dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Pesan Rasul Paulus kepada Filemon juga sampai kepada kita. Jadi, kalau kita mau mewujudkan kasih dalam kehidupan kita harus memandang sesama kita manusia sebagai pribadi yang berharga. Ingat ya, kita semua ini merupakan ciptaan Tuhan. Semua manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi kita semua ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja memandang kita sebagai makhluk yang berharga, yang sangat dicintai oleh Tuhan, kita juga harus memandang sesama kita sebagai pribadi yang berharga. Jadi kalau kita memandang sesama kita sebagai pribadi yang berharga, kita juga mampu untuk memperlakukan mereka sebagai pribadi yang berharga. Jadi, ingat ya, semua manusia itu berharga. Jadi kita memperlakukan sesama kita manusia jangan semena-mena. Kita tidak punya hak untuk memperlakukan orang lain seenak kita. Mereka bukan barang, bukan benda yang bisa kita olok-olok, ejek-ejek, hina, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan bahwa ada orang yang lebih lemah daripada kita, ada orang yang hina, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya pelajaran kita hari ini. Kalau begitu, mari kita ulang 3 hal yang kita pelajari hari ini untuk menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, memperlakukan orang lain dengan baik. Oke? Hari ini kita juga akan membuat bersama ini, ya, bentuk hati ini kita buat dari sebuah kertas origami. Simak ya caranya.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.